Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan tutorial aplikasi inventarisasi dan label prasarana. Kami telah melakukan hyperlink pada submenu di sheet home. Langsung saja kita buka pada sheet tabel barang. Di kolom nomor kita beri rumus sama dengan if buka kurung C6 atau kode barang lebih kecil lebih besar, tanda petik 2 kali, koma, konta, buka kurung C6, kemudian kita string, titik 2, C6, tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, kemudian enter. Lalu kita tarik hingga ke bawah pada sel B15. Selanjutnya kita masukkan rumus pada kolom stok masuk, yaitu sama dengan if error buka kurung VLOOKUP buka kurung C6 atau kode barang. Kita beri string pada awal sel. Kemudian kita beri koma. Kita link pada sheet tabel masuk. Kita blok dari kode hingga jumlah sampai ke bawah. Kemudian kita string, kita beri koma 3, koma, kita pilih false, tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung. Kemudian kita tarik hingga ke bawah, hingga ke sel F15. Selanjutnya kita pindah pada kolom stok akhir dan memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung, blok dari stok awal hingga stok masuk, kemudian enter. Kita tarik hingga ke bawah, hingga ke G15. Selanjutnya pada kolom status kita beri rumus sama dengan if buka kurung OR buka kurung C6 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, D6 sama dengan tanda petik 2 kali, tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, koma, if buka kurung G6 lebih kecil sama dengan 1, koma, tanda petik, tulisan kurang, tanda petik, koma, if, buka kurung, G6, lebih kecil sama dengan 2, koma, tanda petik, tulisan cukup, tanda petik, koma, if, buka kurung G6 lebih besar 2, koma, tanda petik, overload, tanda petik, tutup kurung hingga hitam.
kemudian enter, dan kita tarik hingga ke bawah. Kemudian kita letakkan kursor pada kolom B6 di bawah nomor, kemudian kita klik conditional formatting dan pilih new rules, lalu use a formula, lalu kita masukkan rumus sama dengan OR buka kurung string B6 lebih kecil lebih besar, tanda petik 2 kali, koma, string D6 lebih kecil lebih besar, tanda petik 2 kali, tutup kurung. Kemudian kita klik format dan pilih border lalu outline, lalu klik OK 2 kali. Selanjutnya masih kursor pada sel B6, lalu kita lakukan manage rule pada conditional formatting dan isi rumus sama dengan, lalu kita blok dari nomor hingga status sampai ke bawah, lalu kita klik OK. Lalu kita coba isi kode B01, B02, maka akan secara otomatis muncul garis label atau garis tabel pada sheet. Kita tulis B05, B06 hingga B010 sebagai contoh. Lalu kita rapikan, dan selanjutnya kita masukkan nama barang secara manual, yaitu buku, papan tulis, almari atau jam dinding, sapu, tempat sampah, penggaris, kemoceng, cikrak, dan penghapus papan tulis. Kemudian kita masukkan stok awal pada sheet ini. Stok awal adalah persediaan awal yang ada di gudang atau di kelas pada suatu sekolah. Jadi misalnya kita bisa masukkan stok awal 2, 1, 1, 1, 3, dan seterusnya. Setelah selesai mengisi pada sheet tabel barang, kita pindah pada sheet tabel masuk. Pada kolom nama kita isi rumus sama dengan if error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, lalu klik kode atau C5, koma, lalu link pada sheet tabel barang dari kode hingga nama barang, mulai dari C6 hingga D15. Lalu kita beri string, lalu kita tuliskan koma, 2, koma, lalu pilih false, tutup kurung, koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Kita tarik hingga ke bawah. Setelah itu kita isikan nomor secara manual dan tanggal, misalnya tanggal
16 Maret 2019. Lalu kita isikan kode sesuai pada tabel sebelumnya, yaitu B01, maka secara otomatis akan keluar nama barang. Pada kode B01, nama barangnya adalah buku. Kemudian kita masukkan jumlah sesuai dengan data yang masuk. Setelah mengisi pada tabel masuk, kita lihat pada si tabel barang, maka akan berubah dari stok masuknya dan stok awal hingga status menjadi overload atau cukup dan kurang. Selanjutnya pada pelabelan barang, kita akan pindah pada sheet terakhir, yaitu sheet label barang, dengan cara mengisikan nama sekolah pada pojok atas, yaitu sel A1, sekolah yang kita inginkan, misalnya SDN Bareng 1 Malang. Kemudian kita isi nomor label pada sel E2, yaitu 1. Kemudian kita pindah pada sheet kertas kerja, kita copy kode lokasi dengan cara menekan kode lokasi dan mengcopy dari formula bar. Kemudian kita pastekan. Mohon maaf sebelumnya, pada video ini kita melakukan kesalahan teknis, jadi untuk perbaikannya mohon dengarkan kata-kata saya. Letakkan kursor pada sel O, kemudian klik formula bar dan pastekan kode lokasi tadi. Setelah itu, kita pindah pada sel B2 dan isikan rumus sama dengan left, buka kurung, klik kode lokasi, kemudian diberi string, koma, 15, tutup kurung. Kemudian pindah pada sel D2 dan isikan rumus sama dengan right, buka kurung, klik kode lokasi dan beri string, koma, 6, tutup kurung. Selanjutnya kita akan beri rumus pada nama barang, yaitu pada sel B5 dengan cara sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nomor label yaitu E2, kemudian blok dari nomor hingga tahun, kita beri string, koma, 3, tutup kurung, dan tanda petik tulisan tahun, tanda petik, simbol dan, VLOOKUP, buka kurung, kembali pada sheet label, kemudian klik pada nomor label atau E2 tadi, koma, lalu balik lagi ke sheet kertas kerja, kemudian copy dari nomor hingga tahun sampai ke bawah, kita beri string semuanya, koma, 7, tutup kurung, enter. Maka akan keluar secara otomatis nama barang tersebut, yaitu stationary water pump. Untuk tahunnya tidak ada spasi, maka kita akan lakukan perbaikan dengan cara merubah sedikit rumusnya. Kita beri spasi antara tanda petik dan huruf T.
kemudian antara huruf N dan tanda petik, kemudian enter. Maka akan terlihat spasi antara tahun. Lalu selanjutnya kita akan mengisi rumus pada sel C2, yaitu sama dengan write, buka kurung, klik nama barang, koma, 2, buka kurung, mohon maaf maksud saya tutup kurung, simbol dan, tanda petik, titik tanda petik. Langkah selanjutnya adalah mengisi rumus pada sel B3, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik E2 atau nomor label tadi, koma, mohon maaf lagi, kita akan mengulangi rumus pada sel ini karena ada sedikit kesalahan. Jadi kita hapus rumusnya di formula bar dan kemudian kita ulang. Kita beri rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik label barang atau nomor barang E2 tadi, koma, pindah pada sheet kertas kerja, lalu blok dari nomor hingga tahun sampai ke bawah, lalu kita string semuanya. Kemudian koma, 2, tutup kurung, simbol dan, tanda petik, titik tanda petik. Maka akan muncul kode barang sesuai pada tabel di kertas kerja tadi. Selanjutnya kita akan mengisi rumus pada sel D3, yaitu dengan cara sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nomor label E2, koma, kita kembali pada sheet kertas kerja, lalu blok dari nomor hingga tahun sampai ke bawah, jangan lupa beri string, koma 4, tutup kurung, enter. Setelah selesai semuanya, kita melakukan copy data atau copy label. Kita copy dan beri jarak 2 spasi, dan kita ganti rumus di sel E9 dengan cara sama dengan klik E2 ditambah 1. Kemudian kita copy ke bawah dengan memberi jarak juga. Maka akan secara otomatis terganti menjadi 3, dan nama barang serta kode barang akan berubah secara otomatis sesuai dengan label yang ada di kertas kerja. Sebagai contoh, kita melakukan pengkopian sebanyak 5 label. Dan 5 label tersebut, nama ataupun kode barang berubah sesuai dengan
tabel yang ada. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti nomor label. Kita tulis angka 6. Ketika kita menulis angka 6, secara otomatis label-label tersebut mengganti semua kode barang, nama barang, dan nomor label, yaitu menjadi data yang sesuai dengan tabel yang ada. Sekian tutorial dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.